Halo kawan Sound and Machine, saya Zulfikar Ahmad. Sekarang lagi di Mazda Indonesia Headquarter. Kita mau bahas salah satu mobil yang ada di Mazda Indonesia Headquarter ini. Kali ini bukan mobil baru yang dibahas seperti di video sebelumnya, karena kita pernah bahas Mazda 2 sama Mazda CX-5 di Mazda Indonesia Headquarter. Kita mau bahas mobil Mazda yang udah lama discontinue, tapi kita bisa bilang spesial karena dimodifikasi oleh YouTuber otomotif ternama, yaitu Mazda RX-8 yang dimodifikasi oleh Garasi Drift. Dan ini dia 7 fakta menarik ini. Jadi ini yang bakal kita bahas, yaitu Mazda RX-8 atau RX-8 yang sudah dimodifikasi oleh YouTuber otomotif Garasi Drift. Modifikasi ini adalah proyek kolaborasi antara PT Eurocars Motor Indonesia selaku agen pemegang merek Mazda di Indonesia dan YouTuber otomotif Garasi Drift. Dan kawan saya masih lihat di sini ada tulisan Mazda ya, Mazda PT Eurocars Motor Indonesia, yang artinya proyek modifikasi ini dari hasil kolaborasi antara APM dan YouTuber otomotif. Modifikasi ini dibuat salah satunya dalam rangka apresiasi pemilik mobil Mazda lama ya. Dan Mazda RX-8 ini di Indonesia pernah dijual resmi, meskipun pada saat itu APM-nya belum PT Eurocars Motor Indonesia ya, waktu Mazda RX-8 ini masih dijual resmi di Indonesia dan juga di dunia. Dan sekarang Mazda RX-8 ini udah stop produksi ya, dan itu bukan cuma di Indonesia tapi di Jepang juga udah stop produksi. Dan ini jadi salah satu bagian dari apresiasi PT Eurocars Motor Indonesia untuk pemilik mobil Mazda yang lama. Mazda RX-8 yang jadi basis modifikasi ini Mazda RX-8 yang sebelum facelift. Dan sebelum dimodifikasi sama Garasi Drift, sebenarnya RX-8 ini udah dalam kondisi yang sudah dimodifikasi. Cuman modifikasinya ya begitulah. Kalau kawan Sound and Machine yang ngikutin Garasi Drift dari awal episode sampai sekarang mengenai RX-8 ini, ya taulah modifikasinya kayak gimana. Dan sebagai langkah awal, Garasi Drift itu dia facelift dulu ya. Jadi ini sebenarnya facelift ya, dari Mazda sebelum facelift diubah wajahnya jadi Mazda RX-8 yang sudah facelift terakhir ya. Dan untuk lebih detailnya bakal dibahas di fakta berikutnya. Jadi setelah facelift dari Mazda RX-8 sebelum facelift ke Mazda RX-8 yang facelift, kalau saya masih lihat ini lampunya, bentuk lampunya beda ya. Mazda RX-8 yang sebelum facelift dengan yang facelift, bempernya juga beda. Garasi Drift pasang body kit Rocket Bunny yang dari segi bentuk sih masih ada bumper standarnya ya, jadi cuman nambahin bagian bawahnya aja. Dan juga bagian over fender ini ya, ini over fendernya juga Rocket Bunny. Dan ini warna putih ini dia stiker ya, stikernya ini dari Goodfix ya. Jadi ini untuk bagian depannya RX-8-nya Garasi Drift. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya Mazda RX-8 yang dimodif Garasi Drift ya. Dia udah pakai livery. Liverynya itu livery sponsor ya. Ada Mazda, ada Vision. Dan dari sini juga bisa kelihatan ya produk modifikasi apa aja yang dipakai di mobil ini, meskipun gak semua. Dan bagian sampingnya ini dia juga udah ganti pelek sama ban, yang lebih detailnya bakal dibahas di fakta berikutnya. Jadi ini untuk bagian sampingnya Mazda RX-8 yang dimodif sama Garasi Drift. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Mazda RX-8 yang dimodif Garasi Drift. Kalau saya masih lihat ini bumper belakangnya Rocket Bunny juga ya, kayak bagian samping sama over fendernya, terus sama bagian lipnya juga dia Rocket Bunny. Spoiler dia juga Rocket Bunny ya, jadi udah ada spoiler di sini, tambah spoiler lagi di sini yang model Swan Neck. Lampu belakang dia masih RX-8 yang sebelum facelift ya, karena lampu belakang RX-8 sebelum facelift dengan yang facelift ini beda ya bentuk lampu belakangnya. Dan ini knalpotnya ORD exhaust yang bisa dibilang ini ada unsur performanya sedikit lah.
Oke, jadi ini bagian belakangnya Mazda RX-8 Garasi Drift. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi begini interiornya, setirnya ini udah diganti ya dengan DP Racing, sama shift knob-nya juga udah diganti yang model karbon, dan setir sama shift knob ini dia tuh belinya di Jepang ya. Dan jok ini bentuknya standar tapi udah di retrim. Retrimnya itu pakai Vision ya, bahannya microfiber. Jadi joknya standar, cuman dibagusin di retrim pakai bahan microfiber dari Vision. Oke, jadi begini interiornya. Dan mobil ini juga udah upgrade audio yang bakal dibahas di fakta berikutnya. Mazda RX-8 ini juga udah upgrade audio ya. Upgrade audionya itu ganti speaker, pasang subwoofer aktif, sama pasang digital sound processor atau DSP yang semuanya itu produk Venom. Untuk speakernya dia pakai yang koaksial ya, karena menurut Garasi Drift RX-8 ini nggak ada rumah Twitternya, dan juga pakai koaksial ini biar tampilannya tuh bisa OEM gitu, jadi kelihatannya standar tapi audionya udah di-upgrade. Nah, speaker koaksial itu speaker yang di atasnya ada Twitternya ya, jadi speaker ya atau mid bass terus di atasnya ada Twitter tuh namanya koaksial. Ini sedikit sharing pengalaman aja ya, pengalaman ngeliput modif car audio. Jadi kalau sebenarnya speaker kalau Twitternya terpisah, misalnya Twitter ditaruh di atas dashboard ya, jadi ada dudukan, jadi cuma ditempel aja, ada dudukannya lagi. Itu dari segi kualitas suara itu lebih bagus ketimbang koaksial ya, karena kalau Twitter yang terpisah itu kan lebih detail gitu suara apa dari Twitter, terus mid bass-nya jadi lebih detail kalau Twitternya ini terpisah dengan speaker ya, dan itu nggak perlu custom pillar, nggak perlu ya, jadi cuman kalau ada dudukannya ya pakai dudukan ditempel di atas dashboard di pinggir. Tapi berhubung Garasi Drift ini maunya OEM, ya udah pakai yang speaker koaksial, itu udah pilihan yang tepat ya. Dan juga selain speaker koaksial, mobilnya juga udah pasang subwoofer aktif. Subwoofer aktifnya di balik jok depan ini ya, buat bass sama nada rendah. Dan juga dia udah pasang DSP buat kualitas suara, itu sebenarnya ngefek ya. Tapi yang lebih penting itu dengan adanya DSP, jadi bisa dengerin lagu yang source-nya itu lewat Bluetooth ya. Misalnya mau dengerin lagu dari HP, speakernya dari speaker mobil ini ya itu bisa ya dengan DSP itu. Oke, jadi begini upgrade audionya Mazda RX-8-nya Garasi Drift. Sekarang kita mau bahas ke fakta berikutnya, yaitu performa. Mazda RX-8 ini ada modifikasi di sektor performa ya, tapi dia mesinnya masih standar. Cuma mesin standarnya itu dia disegerin lagi, yang artinya mobil ini mesinnya masih rotary engine, cuman dia radiatornya pakai Altec dan knalpotnya itu dia pakai ORD. Nah, RX-8 ini dia juga udah ganti suspensi ya, pakai suspensi coilover sama camber arm kit dari ISX, dan juga untuk bannya dia pakai Accelera 651 Sport. Untuk ban depannya dia 265 35 ring 18 ya, yang artinya mobil ini tuh peleknya ring 18, dan peleknya ini dia pakai Wedge Sport TC105N yang menurut Garasi Drift pelek ini tuh ada historinya gitu, karena Garasi Drift itu waktu buat konten drifting pakai Nissan Silvia S15, dia tuh pakai pelek Wedge Sport ini. Nah, di balik peleknya ini ada big brake kit ya, big brake kit 4 pot dari Altec ya, dan dari kalipernya ini ada GDX Altec. Oke, jadi ini untuk bagian depan kaki-kakinya. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini ban belakangnya Mazda RX-8-nya Garasi Drift ya. Bannya Accelera ya, Acceleranya yang tipe sama ya 651 Sport, tapi dia lebarnya beda. Dia itu lebarnya 285 ya, kalau yang depan tadi 265, ukurannya 285 35 ring 18, yang artinya ya ini memang mobil ini rear wheel drive ya, mesinnya di depan tapi gardannya di belakang. Dan mobil ini dengan tuning seperti ini juga dibuat bisa untuk drifting ya, dan itu udah dites sama di Garasi Drift di video YouTube-nya. Oke, jadi seperti ini modifikasi performa yang ada di Mazda RX-8. Sekarang kita mau ke fakta berikutnya. Yang gak kalah menarik dari RX-8 ini adalah RX-8 ini di giveaway sama Garasi Drift. Nah, buat kawan Sound and Machine yang tertarik dengan mobil ini,
pastiin ya caranya harus bagaimana dan pahami juga syarat dan ketentuannya harus gimana supaya berpeluang dapat mobil ini. Dan mobil ini pengundiannya itu tanggal 27 Februari 2024 jam 4 ya. Oke, kita udah bahas Mazda RX-8 yang dimodif dan di giveaway sama Garasi Drift. Gimana nih menurut kawan Sound Machine? Ya semoga nanti siapapun yang dapat mobilnya ya bisa dirawat dengan baik ya, karena Garasi Drift sendiri tuh bangun mobilnya dengan passion, jadi ya kalau siapapun yang dapat ya dirawat baik-baik ya. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan atau apapun itu tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com, di like juga akun Facebook soundmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.